Tes tes. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bu, sambut sarapan. Oke, kami menyiapkannya makan siang ini bukan sarapan. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini 17 Juli 2025 hari Kamis. Alhamdulillah kita diperkenankan untuk silaturahmi berkumpul di apa namanya Bu? Lembah Serimpi. Kami ucapkan sugeng rawuh kepada Ibu-ibu kader se-Kabupaten Magetan untuk kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam pelayanan kesehatan balita angkatan ke-3. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, mari kita buka dulu kegiatan kita ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat kita, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi 3 kali ditutup dengan luar biasa. Oke, tes nih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, izin memperkenalkan diri. Hari ini kami dari tim Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan khusus spesial menyaji ibu-ibu kesini. Undangannya apa Bu? Itu ya. Hari ini adalah refreshingnya ibu-ibu untuk pelayanan kesehatan balita, baik ilmu yang baru maupun ilmu yang sudah pernah ada. Jadi saya Bu Wahyu Fitri, bisa dipanggil Bu Wahyu, bisa dipanggil Bu Fitri. Kalau bertemu di jalan mohon disapa bila mana saya tidak tahu. Soalnya kalau ya lalen bareng kok Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, terus kemudian nanti kami di kesempatan hari ini mengisi bersama tim dari Dinas Kesehatan. Hari ini pagi ini saya bersama Bu Wartin yang di depan tadi, yang di meja sebelah. Terus kemudian itu ada Adik Safira, adik yang sedang magang di tempat kami dari SMK 2. Nanti akan hadir dari tim ahli gizi nutrisionis Kabupaten Magetan Dinas Kesehatan. Ada namanya Bu Tutut, Pak Buku, Pak Ani. Terus kemudian nanti ada juga Bu Dr. Elisa, dan mungkin nanti ada support tim dari bidang juga ya. Jadi nanti kami bergantian mengisi sesi per sesi pembelajaran yang nanti kita bisa sharingkan bersama-sama. Bu, pagi ini panjenengan diminta bawa apa? Buku KIA, penghapus ya, pensil. Baik. Alhamdulillah, jadi nanti kita akan coba pelajari buku KIA, direview bersama. Ada yang sudah membaca-baca? Sasarannya sudah banyak apa belum yang pakai buku tersebut? Belum ya? Sudah bisa membedakan apa beda-bedanya? Orang molak-malik ya Bu ya? Orang molak-malik. Kalau yang buku yang sebelumnya molak-malik, satu buku 2 cover atau 2 halaman. Baik, tanpa berpanjang kata, pada sesi pembelajaran pertama kita akan belajar tentang peran kader dalam pelayanan CKG. CKG apa Bu? Cek kesehatan gratis. Sebelum ke sana, saya izin menyampaikan untuk latar belakang masalah. Kenapa kita perlu membahas refreshing kegiatan pada hari ini? Jadi kalau kita melihat di sini Bu, angka kematian bayi, angka kematian balita di Indonesia sebenarnya pada tahun 2024 itu sudah on the track mencapai target. Namun di negara ASEAN kita masih tertinggal jauh. ASEAN itu negaranya ada berapa Bu? 5. Di sini ada, mari kita hitung. 1 2 9. Nah,
Di angka kematian per 1000 kelahiran hidup di negara ASEAN, kematian bayi Indonesia itu juara 3. Juara 3 dari bawah, berarti masih tinggi. Jadi secara nasional itu masih 16,8, secara ASEAN 16,8. Target kita itu kurang dari 12% per 1000 kelahiran hidup. Nah, di sini seperti Malaysia, padahal Malaysia tetangga kita ya, Brunei juga tetangga kita, angka kematiannya kecil, mereka 3 besar, kita di nomor 3 juga, tapi di bawah. Nah, jadi ini menjadi perhatian. Dan ternyata pada kasus penyebab kematian tersebut, ini ada beberapa warna Bu, warna hijau tua, hijau agak muda, sama warna abu. Nah, di sini penyebab kematiannya itu kan ada yang dapat dicegah, sebagian dapat dicegah, kecelakaan dan lainnya. Nah, pada kejadian yang dapat dicegah ini yang hijau tua ya. Jadi ini hijau tua ini adalah yang bisa dicegah. Pada klasifikasi umurnya di sini dipisahkan, ada bayi, anak, remaja, usia produktif dan lansia. Dan ternyata pada usia bayi dan anak, angka penyakit yang harusnya dapat dicegah tadi dan tidak menyebabkan kematian itu ada 96 dan 76%, angka tertinggi. Jadi anak-anak itu berisiko sekali pada kesakitan dan kematian. Maka di sini panjenengan Ibu Kader itu mengemban amanah yang sangat mulia, kepedulian terhadap anak-anak, kepedulian terhadap masyarakat, yang di sini ternyata membersamai kesehatan mereka, kebaikan mereka sampai mereka bisa dalam kondisi yang baik. Jadi di sini ini menjadi perhatian bahwasanya bayi dan anak itu adalah periode emas atau periode yang tidak akan pernah berulang. Jadi tidak pernah berulang, terus menjamin kehidupan di periode berikutnya. Jadi kalau dia di bayi dan anak ini selesai tuntas, maka dalam kehidupan berikutnya akan baik. Bu, sekarang kami izin refreshing untuk kategori umur pada anak. Secara keseluruhan di WHO di dunia itu, anak itu sampai dengan usia 0 sampai 18 bulan. 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau remaja itu kan dari 10 tahun sampai 18. Ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Jadi kalau panjenengan masih punya anak ponaan usia 17-18 tahun, berarti itu masih anak-anak. Badannya sudah besar, lebih besar dari mama bapaknya, terus dia juga sudah bisa ngapa-ngapain kemana-mana sendiri, tapi untuk kontrol logika nalarnya belum sempurna. Jadi istilahnya burung nalar menanan. Makanya pakai SIM saja, pakai umur sih 17 tahun baru diberikan. Bukan masalah kendel, tapi nalar dan tidak nalar. Nalar itu sebagaimana panjenengan kalau ketemu masalah atau ketemu sesuatu saat iki balitane kudu dirujuk orang gelem apa nih, spontanitas atau refleks panjenengan mau ngapain, solusinya mau ngapain itu sudah jalan. Tapi kalau pada anak-anak itu belum otomatis karena belum dewasa sepenuhnya. Baik, sekarang apakah itu CKG? Tadi panjenengan ngebikan cek kesehatan gratis. Ada yang bisa menambahkan poinnya? Selain pengertiannya cek kesehatan gratis, mungkin coba saja. Untuk cek CKG atau cek kesehatan gratis, itu sepengetahuan saya untuk balita itu yang dicek yaitu perkembangan sama pertumbuhannya. Perkembangannya adalah
untuk berat badan, tinggi badan, kenaikannya, tapi untuk pertumbuhannya yaitu fisiknya, perkembangan fisik, otaknya ya. Terus nanti untuk lansia itu ada yang dicek kadar gula itu seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan apa yang harus diperiksa antara balita, ada perbedaan antara balita, remaja, dan lansia. Bu Umi, Puskesmas Rejomulyo. Oke, benar sekali. Ada satu poin yang belum ditambahkan, nanti silakan ada yang tambahkan. Baik, kita berikan tepuk hebat buat Bu Umi. Jadi nanti tepuk hebat, 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 hebat. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan, Bu? Jadi kalau menambahkan ada satu poin yang belum ditambahkan. Dan itu apakah ya? Baik, kita buka nih. Cek kesehatan gratis, sebuah program inovatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Dan informasinya ini bisa didapatkan di FKTP atau puskesmas terdekat. Sudah betul secara umum yang disampaikan oleh Bu Umi. Tambahnya adalah cek kesehatan gratis itu minimal didapatkan oleh warga kita pada satu kelompok umur tertentu 1 kali dalam 1 tahun. Kalau yang panjenengan posyandu, timbang badan, tinggi badan itu termasuk cek kesehatan rutin. Kalau yang CKG-nya itu secara keseluruhan. Jadi nanti ada pemeriksaan dokter ataupun laboratorium. Oke, kita lihat nih. Nah, di sini ini kebijakannya dari 21 Januari 2025 dan ini dipedomi oleh seluruh FKTP, laboratorium, para tenaga kesehatan maupun yang lain-lainnya nanti sebagai pelayanan dalam kesehatan. Bu, nanti di akhir insya Allah kita bagikan materi. Nanti bisa dioptimalkan dari materinya, panjenengan bisa nanti langsung dibagikan linknya untuk oleh temannya atau nanti panjenengan download sendiri bisa. Jadi nanti materi kita ada 5 atau 6 materi dalam 1 kali pertemuan ini nanti kita bagikan. Nah, di sini kenapa perlu CKG? CKG itu sekarang, dulu lahir awalnya itu kita dengarnya PKG. Tapi ternyata dalam perjalanan waktunya dinamakan CKG. Sama, kalau PKG itu pemeriksaan leres, kalau CKG cek, betul. Nah, di sini kenapa perlu CKG? Yang pertama, CKG ini merupakan deteksi dini penyakit. Kenapa dinamakan deteksi dini penyakit? Karena di situ dilakukan screening. Kemarin di saudara kita yang angkatan 2 kemarin, ibu-ibu yang sekarang ini angkatan 3 ya, ini angkatan pamungkas. Insya Allah semangatnya tidak kalah dengan yang sebelumnya. Jadi kalau dari saudara kita yang hadir di kemarin itu ada satu pengalaman saat CKG usia remaja, usianya 18 tahun, terdeteksi gulanya 200 sekian, tensinya 135, 18 tahun. Di panjenengan nggih enten? Ada. Umur pinten, Bu? Cewek usia 20 tahun, tapi gulanya 300, terus tensinya juga tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pengobatan kan sudah 2 tahun ini. Berarti sekarang usianya 22 tahun. Masya Allah. Puskesmas kan Ibu? Kartoharjo. Pasti ada lagi yang punya. Atau malah panjenengan menemukan pada usia anak mungkin. Balita, Bu. Dari Desa Ngujung itu usia 4 tahun itu kadar gulanya 150.
Ya tinggi, termasuk tinggi itu gula darah itu. Kata nakes tinggi. Bu, mari kita sharing bersama nih. Balita 4 tahun dengan gula darah 150 itu sudah masuk gejala. 4 tahun, kalau 4 bulan saya masih berpikir mungkin tinggalan dari ibunya saat hamil. 4 tahun kita terus piye umumnya? Lemu bu, gendut. Gendutnya enggak? Bapak ibunya ada riwayat mbahnya. Ya berarti itu memang ada organnya yang bermasalah kemungkinan. Jadi nyata nggih, kalau gula darah, kencing manis, diabetes mellitus itu nabungnya tidak setahun 2 tahun. Tabungannya itu 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Nanti kalian spesialis dalam ngoten. Jadi kalau sekarang misalkan kita panen, itu terjadinya pola makan itu sejak 10 sampai 15 tahun lalu. Kalau tadi pasiennya dari Kartoharjo itu sasarannya 20 tahun, berarti mungkin pas dia sekitar usia 8, 10 dan belasan tahun itu konsumsi berlebih. Jadi konsumsi orang dewasa itu untuk gula sehari maksimal 2 sendok. Kalau pagi sudah ngopi manis berarti sudah cukup. Lah nek ngopine orang gue sendok yuk ngopine apa ngeteh lagi. Lah tapi kalau yang pola hidupnya anak-anak yang sekarang ini dengan banyaknya minuman-minuman jumbo yang murah, misalnya sehari minum 2 sampai 3 kali itu sudah berapa? Tidak hanya makan minuman yang beli, yang dibuat mama bapaknya sendiri pun nggih saged. Jadi misalnya ketoke gula, iki lho gula asli nek sedina minumnya sampai 5-6 kali. Iya, itu juga menabung. Jadi tubuhnya akhirnya tertumpuk gula banyak. Kalau sudah kena itu ya tidak sembuh, nggak mampu, organnya sudah nggak mampu. Nah kalau yang balita itu tadi kok hanya dijelaskan itu sudah terapi, sudah pengobatan ke spesialis. Nek menurut saya di puskesmas mana lagi Mbak? Ujung ya. Tetap aktivitas fisiknya ditambahi, tapi konsulkan juga ke spesialis anak. Itu enggak wajar. 4 tahun dengan gula 150, biar digali apakah, pokoknya kontrol pertama kan mesti cek lab gulanya berapa, bulan berikutnya dicek lagi gulanya berapa, dengan diet makanan demikian berapa. Kalau tahun kemarin kita ada seminar workshop tentang DM pada anak. Tema kita tahun kemarin bagus sekali karena memang Indonesia itu gula darah pada anak sudah mulai ada, bahkan banyak. Kalau yang sebelumnya namanya gula darah itu penyakitnya wong sepuh. Nek dereng 40 tahun nggih dereng gerah. Lah sakniki 18 tahun, 15 tahun, 20 tahun sudah kena. Pak Jen, ini tadi malah terjadi di usia balita. Saya pernah dapat berita yang anak kelas 5 atau 6 SD ya, itu juga punya hipertensi. Kok iso? Nggak tahu. Jadi kalau saran kami nih Bu, tetap disarankan ke spesialis anak. Kalau punya BPJS, pakai jalur BPJS saja. Nanti ke dokter Anin atau dokter Arif harus ke Saidiman saja. Kalau ke Saidiman nanti kami yang di dinas kesehatan bisa ngawal, kami bisa koordinasi dengan bidan wilayah panjenengan, dan dokter anak, tim dokter anak di Kabupaten Magetan itu sudah sangat luar biasa. Beliau masih muda, beliau nututi, ilmunya bagus. Kalau ada update apa-apa beliau aktif. Bahkan dokter Dokter Rahma Anindita spesialis anak itu, beliau itu juga sering mengkoordinir untuk SPA wilayah terdekat, Madiun, Ponorogo, Ngawi dan sekitarnya. Karena beliau memang nututi, ini sedang proses untuk mengambil subspesialis lagi. Jadi kalau nanti misalkan itu dilanjutkan, nanti saya bisa nanya ke teman-teman dengan kasus-kasus tertentu nanti apakah memang perlu kita memberikan update workshop atau pelatihan apa ke teman-teman untuk bisa menjaring lebih cepat lagi. Jadi kalau sudah ditemukan ya itu harus dilanjutkan. Kalau memang sudah dengan aktivitas fisik, nanti kan dicek lab lagi apakah memang
turun. Alhamdulillah kalau turun gitu. Kalau belum kan berarti harus digali lagi. Dan apakah cukup dengan 1 kali kontrol saja? Tidak, karena masih mencari perjalanannya. Jadi kalau yang kami dengarkan di seminatan kemarin sampai rumah balik cerita ya. Nah itu kalau misalkan dia pas usia masih usia anak, kemudian dia diterapi, ada obat, ada diet makanan, masih ada harapan untuk dia meninggalkan obat. Tapi kalau dia sudah usia remaja ke atas, 18-12 tahun ke atas, terus kemudian dia terdiagnosa kencing manis, diabetes mellitus, seumur hidup sudah dengan obat, seumur hidup. Jadi hidupnya tetap akan panjang, tapi kalau tidak pakai obat, walaupun dosisnya kecil, ya makanan yang diserap itu nggak akan bisa masuk. Jadi bedanya kalau DM pada anak-anak sampai remaja, dan bedanya DM pada anak remaja sampai dewasa. Biasanya kalau di anak-anak itu cenderung ke gemuk. Ini tidak selalu, akan tetapi seringnya ngoten. Kalau pada piantun sepuh biasanya ditandai dengan berat badan yang turun drastis. Kenapa turun drastis? Jadi kerja tubuhnya nyata Bu. Kalau dia ada sari-sari makanan yang masuk ke tubuh, kalau tubuhnya orang normal, sari makanan yang bagus-bagus tadi diserap, jadilah energi, tenaga, cadangan lemak dan seterusnya. Tapi kalau pada manusia atau orang yang dengan DM, ya mungkin gambarannya darah ki kaya lebih lunyur Bu. Jadi lebih tercampur dengan gula, sehingga yang harus sel itu bisa masuk ke sel-selnya tadi bisa diserap itu lewat saja. Jadi nggak masuk ke tubuh. Akhirnya nutrisi untuk tubuhnya tidak terpenuhi. Jadi kasarannya wong gula itu, kalau di kampung kita mendengarnya wong loro gula ya. Itu kalau dia tidak minum obat, walaupun dia tidak makan, gulanya itu darahnya itu yang mengandung gula. Jadi makanya tetap dibantu dengan obat untuk mengendalikan insulin dalam tubuhnya, mengeluarkan hormon insulinnya supaya kerjanya bisa bagus. Jadi tetap bisa bertahan hidup. Jadi polanya jangan takut berobat, jangan takut minum obat. Karena dokter itu pasti pakai dosis. Kalau masih awal, dosisnya pasti kecil, sedikit. Memang minumnya setiap hari, ya tapi pun sabar, harus sabar. Dan diet makanan. Jadi menunya apa yang disarankan diikuti. Saya tidak akan membahas itu karena itu tidak masuk tema hari ini. Kok tidak ketahuan-tahuan ya. Nanti ini sebagai gambaran pentingnya kita deteksi dini. Ketika kita sharing sudah ketemu kasus 4 tahun dengan gula 150, yang pada anak tensinya tinggi genten, ada yang dapat betul. Mungkin kelas 6, mungkin SMP, mungkin SMA. Saya juga pernah ketemu saat posyandu itu masih gadis usia 23-24 tahun, gulone 200 terus tensine 170, masih muda, belum menikah. Sementara seorang wanita tok ya, laki-laki juga, perjalanannya masih panjang, harus menikah, regenerasi, punya keluarga lagi, keturunan. Jadi yang panjenengan hadapi sekarang itu Masya Allah nih, semuanya kader posyandu nih Bu. Balita-balita yang harus dijaga awal kehidupannya untuk kehidupan yang akan datang. Itu mulia sekali panjenengan berkenan bergabung untuk bersama-sama peduli ngancani balita-balita kersane sehat. Saya matur nuwun sangat ke ibu-ibu. Terus di sini kenapa perlu CKG? Yang kedua, mengurangi beban ekonomi. Kenapa? Gini kok, kalau dia ketahuan dan masih awal, pengobatannya masih bisa dikejar dengan mungkin BPJS, mungkin dana yang belum banyak. Tapi kalau sudah sampai perawatan, laboratnya lanjutan, pemeriksaannya sudah kolaborasi,
sudah harus dirujuk ke sana ke sini, transportnya pinten, wirawirine pinten, bensinnya kangge kendaraan, bensinnya kangge weteng nggih kathah gitu. Jadi makanya di sini akan mengurangi beban ekonomi. Terus yang berikutnya meningkatkan produktivitas. Jadi kalau tadi misalkan ketemu dia punya hipertensi atau penyakit gula, kalau dia sudah berobat maka dia akan lebih produktif atau tetap stabil, sehat, tetap bisa sekolah, tetap bisa bekerja. Kalau panjenengan pernah lihat di scroll TikTok badan kan ada anak-anak yang masih SD SMP itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali harus cuci darah. Masya Allah, mesakne wis sekolah ora optimal, di sekolahan kesel, harus berobat seumur hidup dan waktu kesempatan hidupnya gede. Yang harusnya dia bisa main bola bersama teman-temannya, mainnya ke rumah sakit. Jadi dengan keadaan ya hidup itu kita sudah berupaya, tapi nek wis kadung dan ternyata itu terscreening ya sudah. Di sini bagaimana tetap hidup sehat dan memperpanjang harapan hidup, nanti tetap menuju ke mimpinya masing-masing. Terus kemudian yang keempat, mewujudkan kesetaraan akses kesehatan. Kalau di rumah sakit panjenengan mengenal kelas 1, 2, 3 VIP ngoten nggih. Tapi kalau dalam CKG tidak ada kelas-kelasan. Di sini semuanya sama. Jadi pemerintah itu karepnya jadi padane ngoten. Jadi sebelum semuanya menjadi terlambat, maka dari awal disamakan pelayanannya dan diberikan standarnya masing-masing. Nah, di sini kami derek titip, misalkan panjenengan nanti menemukan keluarga, saudara, tetangga ada penyakit tertentu yang belum diperiksakan, minta tolong dimotivasi. Dan misalkan di posyandu dia jenenge petugas kan, kadang petugasnya terbatas, sasarannya kuantah bu kadernya celuk-celuk hasil lah undang-undang berhasil gitu, orang-orang ten RT, ten grup siaran di masjid bareng gitu, itu berhasil, alhamdulillah. Tapi sok-soknya petugasnya lali loh bu. Nah misalkan ada yang keluhannya suwesek, ngopo sering sesekali nyari bagian dada. Kalau di lapangan kan teman-teman kami itu mas mbak perawat bidannya kan tidak bawa alat lengkap dia, jadi nanti minta tolong dibantu diinfokan. Mas ki anu lho mas, bu iki nek wayah padhem mulai mesti apek ki nyapo, terus di iki kadang ki cerita iki sakit nyeri. Nah nanti mungkin akan dilanjutkan lagi CKG-nya dengan CKG lanjutan di puskesmas dengan pemeriksaan jantungnya. Jadi temuan-temuan itu walaupun teman-teman tenaga kesehatan itu langsung turun, ketika nanti tidak tergali dengan sempurna, maka ya tetap ada yang terlewat. Maka di sini kami tidak bisa sendirian. Kemudian di sini dengan CKG itu adalah jalan untuk mengedukasi masyarakat. Maksudnya mengedukasi adalah budoi, kasih tahu. Jadi bu sampean iki wis ndek gula, berarti sampean iki yo kudune priksa. Engko sasi ngarep nek enek posyandu neh, yo kudu dicek lagi. Kalau di posyandu itu saya yakin sama antara tempat-tempat yang satu dan yang lainnya, puskesmas satu dengan yang lainnya. Kalau pasien dengan gula, misalkan setiap bulan itu ada posyandu, dia pasti boleh kok cek gula. Opone nek mbak masnya dari puskesmas itu sangunya stik gulanya banyak, pasti tetap dicek gula karena untuk melihat apakah betul stabil. Jadi itu untuk sekaligus kontrol kita naik turunnya berapa dan bagaimana. Terus di sini program utama untuk PKG, CKG itu sendiri sekarang PKG ulang tahun, sekolah dan khusus. Untuk PKG ulang tahun itu hanya di saat kemarin awal tahun nih. Kalau sekarang sudah dibuka umum, panjenengan bisa mengakses kapanpun. Jadi misalkan dia tidak harus sedang ulang tahun. Jadi kalau dia memang sudah kondisinya sudah memungkinkan untuk segera periksa,
periksa saja. Sekarang periksanya juga tidak harus di puskesmas. Kalau di puskesmas panjenengan sudah ada yang mulai pelayanan, mungkin belum bersamai kegiatan masyarakat, pas arisan, pas pengajian, pas ada pertemuan di kecamatan dan sebagainya, gitu. Terus kemudian ini surat edarannya tidak usah dibaca. Nah di sini jenis pelayanan CKG pada bayi, balita, apras dan lansia sendiri. Baik, tadi kita baru menyebut sasaran anak 0 sampai 18 tahun ya. Kita belum refreshing untuk kategori umurnya ya. Jadi kalau yang dinamakan bayi itu berarti umur berapa Bu? 0 sampai bayi 0 sampai 11 bulan atau 12 bulan kurang 1 hari. Kalau baduta berarti bawah 2 tahun. 2 tahun kurang 1 hari. Kalau balita 0 sampai 59 bulan leres. Jadi sebelum ulang tahun ke 5. Satu lagi, kalau anak prasekolah, apras umur pinten Bu? 5 sampai 6 tahun sebelum SD. Nih, terus itu kategori umur nggih. Jadi kalau panjenengan sekarang kita mulai buka buku KIA. Buku KIA di halaman 47. Bu, kalau di bayi ini masuk kelompok khusus ya. Jadi kalau di puskesmas bayi baru lahir itu baik tempatnya di puskesmas, di ponet, di rumah sakit atau di klinik itu sudah dilakukan PKG sama Bu Bidan dan Bu Dokter, Pak Dokter ya. Jadi yang dilakukan di fasilitas kesehatan itu meliputi, kalau panjenengan biasanya tanya nama Bu Bidan cewek nama cowok, ki bobotnya pinten, ngoten nggih. Bobotnya ponakanku pinten lho Bu Bidan. Terus biasanya yang tanya bobot ya. Tapi yang dilakukan sama petugas kesehatan di awal itu bukan bobotnya dulu. Yang dilakukan adalah pertama, meyakinkan membebaskan jalan nafas, memastikan bayinya menangis dengan sehat. Terus yang berikutnya dia bisa menyusu. Kemudian sebelum dia dipulangkan, bayi itu dipulangkan pada usia 2 kali 24 jam, 2 hari. Atau kalau 1 hari ya 1 hari lebih. Lahirnya tadi malam, pulangnya mesti paling besok, orang mungkin mau diulang karena memang perlu diobservasi dan dilakukan pemeriksaan screening awal. Nah, selain membebaskan jalan nafas juga dilakukan pemeriksaan jantung kritis atau penyakit jantung bawaan. Terus kemudian lagi memastikan kondisinya normal, anusnya ada, dia bisa pipis, dia bisa mengenyot, refleksnya bagus. Nah, kemudian baru dilakukan juga panjenengan mireng SHK. Ya. SHK itu yang diperiksa apanya, Bu? Darah dari tumit songko tungkak, nggih. Dari tungkak diambil darahnya saitik untuk dilakukan pemeriksaan. Itu fungsinya adalah memeriksa hormon mbok menawa si bayi punya kekurangan hormon untuk perkembangan. Jadi pernah ini ada kasus, Bu, sebagai pengantar dulu ya. Kalau untuk terapi pada hormon TSH namanya, yang diperiksa di SHK itu kalau waktu terbaiknya itu kan kurang dari 1 tahun. Jadi misalkan terdeteksi bayinya bermasalah, dia akan dilanjutkan oleh spesialis anak kita untuk diberikan suntikan secara bertahap sesuai dengan dosisnya. Dan waktunya hanya 1 tahun kurang. Kalau lebih dari 1 tahun nggak akan optimal. Dan ternyata benar, anak-anak yang kekurangan hormon TSH itu biasanya ada keterlambatan berjalan, keterlambatan motorik kasar dan sebagainya, atau kematangan organ yang belum sempurna dan sebagainya.
Nah ini pernah pengalamannya Bu Dokter Anin itu nih, itu dapat pasien pemeriksaan mandiri di usia 8 bulan. 8 bulan belum bisa berdiri atau rantanan ngadeg Bu. 8 bulan kan biasanya kalau didek ning ngoten wis mancat ya, kakinya pun mulai belajar napak nggih. Ini nggak bisa, kakinya itu lemes. Akhirnya diperiksa, ternyata memang betul dia kekurangan hormon TSH. Akhirnya diterapi hormon tersebut dengan dosisnya Bu Dokter yang tahu. Karena waktunya terbatas menuju 1 tahun, tinggal berapa bulan Bu? Tinggal 4 bulan nggih, kawan ulan nggih. Nah itu si bayi ini tadi akhirnya selamat, tapi tidak optimal. Jadi dia bisa berjalan, tapi jalannya juga tidak bisa seperti anak-anak yang lainnya. Kita pas berlatih belajar sama Bu Dokter Ani itu diperlihatkan video kasusnya, video pasiennya itu diperlihatkan. Anak bisa berjalan sebagaimana anak-anak usianya saat itu usia 1,5 tahunan, tapi ya tidak bisa api karena waktunya sudah mepet. Neong tidak terdeteksi, anak tidak bisa jalan atau mengalami kelumpuhan. Jadi pasien-pasien alhamdulillah untuk Magetan kemarin yang terdeteksi itu sudah tertangani juga. Tahun kemarin ada 2. Terus tahun ini tidak ada, semoga betul-betul tidak ada. Jadi fungsinya pemeriksaan screening awal itu demikian Bu. Nah terus kemudian PKG, CKG pada bayi itu mohon dibantu lanjutannya. Misalkan di halaman 47, boleh dibantu baca Bu? Pemeriksaan warna tinja bayi setiap hari hingga berumur 4 bulan dan catat warna tinja saat berumur 2 minggu, 1 bulan dan 1 sampai 4 bulan. Nih matur nuwun. Jadi untuk lanjutan screeningnya setelah dipulangkan tadi itu dilakukan oleh ibu dan keluarganya. Namun mohon dibantu untuk edukasi atau memberitahu ibu ki buku anyar urung kawan ibu mau membuka. Walaupun setiap hari ketika pemeriksaan ANC hamil itu bibidane pun judes, pun juweh, pun drimimil. Bu dibaca nggih, kalau sudah dibaca dicentang halamannya sudah dibaca. Mengke kalau ada yang ditanyakan, ada yang pengen kita ketahui, ada yang tidak jelas, pas kontrol panjenengan tanglet. Pas kontrol nggih mboten tanglet Bu. Bu pun diwaos sampun, pun ngertos empun. Bingung mboten. Nah tapi maksud dilihat bukunya iki ya sik apik ngoten niku iki pripun jere. Berarti kan ada kemungkinan mau belum dibaca. Nah buku KIA yang sekarang ini tadi salah satu lanjutannya adalah memeriksa fungsi empedu atau dari melihat warna tinja. Jadi warnane bayek niko nek pas lagi lahiran mirip sama yang bawah sendiri tapi cenderung coklat nggih. Namanya mekonium atau tinja yang awal pada bayi baru lahir, kemudian berubah warna mendekati normal seperti orang dewasa. Hanya bentuknya saja yang belum seperti orang dewasa karena makanannya masih ASI saja. Nah kemudian dari isian 2 minggu, 1 bulan, 2 sampai 4 bulan itu nanti akan dikawal oleh petugas kesehatannya, bu bidannya. Apakah ada seperti warnanya, apakah ada yang bermasalah? Ini warna-warna yang mengetahui artinya nanti teman-teman di kesehatan. Kalau dia misalkan seperti nomor 1 pucat atau bahkan kalau panjenengan ngetos mboten nggih, warnanya itu iso koyo warnane sego kayak gitu. Putih teh seperti nasi yang matang cuma lebih lembek, bubur lah ya. Ada yang demikian. Berarti itu anak tidak sehat. Jadi kalau panjenengan pulang bayi itu biasanya pulang kondisinya sehat. Tapi dalam perjalanannya waktu sampai sekitar usia sepasar itu biasanya kaki kuning nggih. Karena asinya yang kurang. Jadi kalau dia kuningnya sedikit misalkan bagian kepala, bagian muka ngoten itu tidak masalah. Tapi kalau ternyata nanti kuningnya itu bertambah,
sampai dada, kemudian bawah lagi perut. Kok ini malah roto, periksakan. Jadi motivasi ibu untuk periksa. Nah Bu, setelah warna tinja, panjenengan lihat di halaman halaman 70. 70 ini screening warna urin pada balita. Nah ini tadi kan CKG untuk bayi balita. Pada balitanya ini adalah screening warna urin atau warna pipis.